Tuan Sucipto tercengang. Dia belum pernah melihat Bonita terlihat begitu cantik sebelumnya. Sementara itu, Laura dipenuhi rasa iri. Bagaimanapun, dia dan Bonita tidak pernah berada pada level yang sama dalam hal kecantikan. Terutama karena gaya Bonita saat ini sepertinya telah dipersonalisasi secara khusus agar cocok untuknya. "Kamu tidak bisa memecat orang-orangku begitu saja," kata Bonita dengan tenang kepada Tuan Sucipto. "Kamu menjadi cantik." Tuan Sucipto mengamati putrinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengabaikannya. Dia tidak pernah menyangka dia bisa tampil begitu cantik. "Kenapa kamu tidak pergi?" Laura melemparkan kesombongannya pada si juru masak. Saat ini, volume suara Bonita meningkat. "Sudah kubilang, kamu tidak bisa memecat orang-orangku begitu saja." Laura mengerutkan alisnya saat mendengar suara Bonita sebelum dia menatapnya dengan senyum geli. Dia tiba-tiba merasa Laura punya nyali. Beraninya dia berbicara dengannya dengan nada suara seperti ini. "Bonita, apakah kamu pikir kamu yang mengendalikan keluarga ini? Jangan lupa, ayahmu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa jika aku mau, dia bisa langsung memukulmu sampai mati." "Benar-benar?" Bonita bertanya sambil tersenyum. Kenyataannya, dia sangat gugup. Lagi pula, dia belum pernah berbicara seberani itu di depan Laura dan ayahnya. Di dalam hati, dia sebenarnya tidak begitu percaya diri. Laura mendengus dan menyilangkan tangan saat dia mendekati Bonita. Dia kemudian memelototinya dengan dingin. "Saya merasa harus memberimu pelajaran atas nama ibumu yang bernasib buruk. Jika tidak, kamu akan mengerti bahwa ini adalah keluarga Pandebayang dan saya adalah Nyonya Laura, wanita yang harus kamu pilih." Memanggil ibu. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke wajah Bonita. Bonita tidak lagi tunduk seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia langsung meraih pergelangan tangan Laura dan menatap tajam ke matanya yang tajam. Kedua wanita itu praktis ingin saling mencabik-cabik. "Laura, jangan berlebihan. Aku mempekerjakan Bibi Nisa untuk pekerjaan ini. Kamu tidak berhak memecatnya." "Bonita, kamu sungguh aneh. Kamu jelas tahu bahwa kamu tidak memiliki status di keluarga ini. Namun sepertinya kamu tidak belajar dari pengalaman masa lalumu." Laura menyeringai. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Bonita dipenuhi kebencian. Karena dia tahu, setengah dari luka di tubuhnya adalah karena wanita ini telah menikah dengan sebuah keluarga dan membuat perpecahan antara dia dan ayahnya, menyebabkan dia bertindak kasar terhadapnya. "Suamiku, katakan padaku, kamu berada di pihak mana?" Laura bertanya pada Tuan Dion dengan sedikit mengejek. Dia sangat menyadari status Bonita dalam keluarga. Tuan Dion tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berjalan ke arah kedua wanita itu, mengayunkan lengannya, dan menamparkan wajah Bonita. 5 tanda jari merah muncul di wajah halus Bonita. Dia telah memukulnya dengan kekuatan penuh, bahkan sangat kuat hingga sudut bibirnya mulai berdarah. "Minta maaf pada ibumu. Aku putrimu. Jika aku bisa melahirkanmu, aku juga bisa mencekikmu sampai mati. Anak-anak bisa dibuang, aku selalu bisa punya anak lagi. Tapi, hanya ada satu Laura." Tidak banyak orang di dunia ini yang mampu mengucapkan kata-kata seperti itu kepada putri mereka sendiri. "Saya telah memberimu ketenaran, kekayaan, dan status. Apa yang telah kamu berikan kepada saya sebagai balasannya?" Ayah Dion mencibir. "Aku mungkin juga telah melahirkan sepotong sampah." Bonita mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya saat ayahnya melancarkan serangan demi serangan ke jantungnya. Tapi, kali ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap ayahnya dengan berani, pada ayah yang dulu dia pikir masih bisa diselamatkan. Mulai sekarang, selain kebencian, dia tidak lagi merasakan apapun pada pria ini.
Itu karena kamu adalah sampah. Bonita sengaja memprovokasi dia. Hasilnya, ayahnya sekali lagi mengayunkan lengannya. Tapi, sebelum tangannya mencapai wajah Bonita, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jas hitam, berdiri di ambang pintu dan menatapnya dengan marah. "Ayah, kenapa kamu ada di sini?" Kakek Sucipto tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langkah kakinya terasa berat. Dia hanya berjalan ke arah Dion, selangkah demi selangkah, dan langsung melemparkan 3 tamparan ke wajahnya. Wajah Tuan Sucipto langsung memerah sebelum mulai membengkak. "Bahkan anjing milikku tidak menggigit, itu anak haram. Kamu lebih buruk dari anjing?" Dion memandang ayahnya dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar olehnya. "Ayah." Kakek Sucipto memelototi Dion sebelum dia tersandung untuk duduk di sofa dengan bantuan pengawalnya. Dia kemudian membalik kotak berisi biji melon yang sebelumnya dimakan Laura, berserakan di lantai. "Saya mungkin telah menjauhkan diri dari dunia selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu sekarang yang memegang kendali. Bukankah saya sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa jika kamu menikah lagi, istri keduamu tidak akan mewarisi 1 sen pun?" Dion tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melirik Laura sekilas. Kakek Sucipto memperhatikan ekspresi wajah Dion, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Laura. "Karena kamu adalah istri baru putraku, bukankah sebaiknya kamu menawariku secangkir teh?" Laura sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu mertuanya, jadi dia tidak berani menunda. Di dalam hati, dia masih bermimpi bahwa mertuanya akan mengembangkan penerimaan terhadapnya. Daun teh berkualitas dan air panas sedang. Laura memberi mertuanya secangkir teh. Namun, mertuanya hanya memelototinya. "Apakah kamu tidak memahami peraturannya?" Laura menahan ketidaksenangannya saat dia mengangkat cangkir teh ke arah mertuanya sekali lagi. Namun, pada saat ini, jeritan menyedihkan menggema di seluruh ruangan. Cangkir teh yang diberikan Laura kepada mertuanya telah terlepas dari tangannya, dan isi panas yang menyengat kini ada di sekujur tubuhnya. "Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memperlakukan cucuku sedemikian rupa? Daripada fokus menjadi seorang aktris, kamu memutuskan untuk bekerja sama dengan monster jahat ini." Pada saat ini, Laura sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan mertuanya. Yang bisa dia fokuskan hanyalah tubuhnya yang terbakar ketika dia menoleh ke arah Dion dan memohon, "Suamiku, tolong aku, tolong aku." Dion ingin berjalan mendekat dan membantunya berdiri, namun ayahnya memperingatkan dengan nada galak, "Dasar bajingan. Saya menantangmu untuk mencoba dan membantunya." Mendengar peringatan itu, Dion terdiam saat melihat Laura dipermalukan. "Suamiku, selamatkan aku masih harus ikut serta dalam film. Aku tidak boleh mempunyai bekas luka apapun. Aku masih harus memenangkan penghargaan." Ruang tamu dipenuhi dengan teriakan minta tolong Laura, tetapi Dion tetap di tempatnya, terlalu takut untuk melangkah maju. "Jika kamu berani membantunya hari ini, maka kita tidak akan lagi menjadi ayah dan anak. Kamu juga bisa melupakan mengambil 1 sen pun dari perusahaan Jaya Abadi," ancam ayahnya. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan memperlakukan cucuku dengan kasar." Biasanya, Dion tidak akan mentolerir diperlakukan seperti ini, tapi pria di hadapannya adalah ayah yang juga telah memukulnya selama separuh hidupnya. Dia tidak punya kemampuan untuk membalas. "Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan tinggal di sini. Saya ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyentuh Bonita." "Ayah, ini urusan keluargaku sendiri." "Baik, jika kamu ingin aku tidak ikut campur dalam urusanmu, itu mungkin saja. Aku tidak sekecil itu." Ayahnya tidak berniat meninggalkan ayah Bonita dengan rasa bangga.
Selama kamu meninggalkan rumah tangga dengan ini licik itu, dan tidak membawa 1 sen pun bersamamu, aku akan meninggalkanmu sendirian." Dion tidak mengucapkan sepatah kata pun. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia membiarkan Laura terus menangis kesakitan selama beberapa waktu. Laura menatap suaminya dengan kebencian. Tidak peduli seberapa manisnya dia berbicara, semuanya bergantung pada bagaimana dia bereaksi pada saat-saat penting seperti ini. Dan bagaimana reaksinya? Dia melemparkannya ke satu sisi tanpa ragu-ragu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.